Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumede, channel yang membahas hal-hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan mengenai 10 perang besar paling mematikan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk perang paling mematikan nomor 10 hingga nomor 6 sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas perang paling mematikan nomor 5 hingga nomor 1. Perang mematikan nomor 5, yaitu penaklukan dinasti Qing terhadap dinasti Ming. Peperangan dan transisi kepemimpinan ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu pada tahun 1618 hingga 1683, atau terjadi selama 65 tahun. Ini berarti ada satu generasi yang hidup dalam peperangan dan tidak pernah merasakan yang namanya perdamaian. Lokasi pertempuran terjadi di Manchuria dan Beijing, Tiongkok. Pada masa itu, dinasti Qing menghadapi dua pemberontakan sekaligus. Pemberontakan pertama terjadi di Beijing yang dilakukan oleh para petani dan dipimpin oleh Li Zicheng yang merupakan mantan pejabat dinasti Ming. Li Zicheng berhasil merebut Beijing pada tanggal 24 April 1644 dan mendirikan dinasti Sun. Pemberontakan ini mengakibatkan dinasti Qing menghadapi masalah keuangan, jadi bangkrut karena uangnya habis untuk membiayai peredaman pemberontakan. Kemudian di saat yang bersamaan terjadi pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Aisin Goro yang berasal dari Manchuria. Pada tahun 1618, sebelum dilakukan penyerangan, pemimpin Aisin Goro, Nurhaci, menugaskan penulisan dokumen yang berjudul 7 kebencian besar yang menyerang dinasti Ming. Jadi dia melancarkan propaganda untuk menyerang dinasti Ming. Nurhaci kemudian mulai melakukan penyerangan wilayah kerajaan dinasti Ming di daerah Liaoning, Manchuria Selatan. Suku Manchu juga berhasil menaklukkan Li Zicheng di Beijing pada tahun 1644 dan mendirikan dinasti Qing. Ini juga menandai runtuhnya dinasti Sun yang tidak berlangsung lama dan menandai berakhirnya dinasti Ming. Sisa-sisa pasukan dinasti Ming lari ke daerah selatan. Sisa-sisa pasukan dinasti Ming lari ke daerah selatan Tiongkok dan terus melakukan perlawanan. Kaisar Kongxi berhasil menghancurkan perlawanan tersebut pada tahun 1684. Korban jiwa dari perang panjang ini diperkirakan mencapai 25 juta jiwa, baik dari prajurit maupun dari masyarakat sipil. Perang paling mematikan nomor 4. Perang mematikan nomor 4 adalah perang kedua Tiongkok dan Jepang. Perang ini mulai terjadi pada 7 Juli 1937 hingga 9 September 1945. Perang ini melibatkan Tiongkok dan Jepang dan disebut sebagai Perang Asia terbesar di abad 20. Perang ini sebagai akibat kebijakan imperialis Jepang yang berusaha menguasai Tiongkok secara politik maupun secara militer karena sumber daya alam Tiongkok yang begitu berlimpah ruah. Perang ini dimenangkan oleh Tiongkok dan Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun 1945. Korban jiwa sebagai akibat dari pertempuran ini mencapai 25 juta jiwa, baik dari kalangan sipil ataupun dari kalangan militer. Dari 25 juta jiwa tersebut, 17.500.000 itu berasal dari masyarakat sipil. Dari sini kita juga bisa dapat pelajaran bahwa ternyata korban paling besar atau paling banyak dari sebuah perang adalah masyarakat sipil, bukan dari militer. Masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Perang paling mematikan nomor 3. Perang paling mematikan nomor 3 adalah peristiwa pemberontakan Lushan. Pemberontakan Lushan ini terjadi pada tahun 755 hingga 763. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok Lushan. Ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang di Tiongkok. Perang ini terjadi selama 8 tahun dan diperkirakan menelan korban jiwa sebanyak 36 juta jiwa atau sekitar 2/3 populasi pada masa itu. Bisa dibayangkan kan ketika populasi di masa itu misalnya 1 juta, 750.000 diantaranya meninggal karena perang. Ini benar-benar seperti perang itu
menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tidak ada gunanya, semuanya kalah. Perang paling mematikan nomor 2. Perang paling mematikan nomor 2 adalah ekspansi Mongol. Ekspansi Mongol ini atau sebuah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh seseorang yang sangat legendaris sekali, yaitu Genghis Khan, untuk menguasai benua Eurasia atau benua Eropa dan Asia pada awal abad 12. Ekspansi ini dimulai dengan menaklukkan bangsa Tartar, kemudian bergerak ke arah Tiongkok dan menaklukkan dinasti Song pada tahun 1214. Dan setelah menguasai sebagian besar Tiongkok, Genghis Khan kemudian mendirikan dinasti Yuan. Kemudian pada tahun 1219, Genghis Khan memperluas penaklukannya ke wilayah Eropa dan menerjang Ruskif, Kekaisaran Persia, Polandia, Hungaria, dan mengancam seluruh daratan Eropa. Ekspansi yang dilakukan oleh Genghis Khan ini berbeda dengan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lainnya, di mana pemimpin-pemimpin lainnya ketika melakukan ekspansi ingin menguasai daerah tersebut, baik menguasai ekonomi, politik, militer, dan lain-lain. Sementara Genghis Khan ini tidak melakukan itu. Jadi dia hanya datang untuk menghancurkan, menerjang, merusak, mengambil harta benda, memperkosa warganya, warga masyarakat itu, kemudian ditinggalkan begitu saja dan pergi lagi mencari daerah lain untuk diterjang, dirusak, dihancurkan, warga perempuannya diperkosa, dan lain-lain. Karena kejahatan memperkosa itu, dikabarkan pada saat ini ada 16 juta individu yang merupakan keturunan dari Genghis Khan. Dinasti ini berlangsung selama 2 abad sebelum akhirnya hancur karena perbuatan kuasa yang dilakukan oleh keturunan Genghis Khan. Korban jiwa dari ekspansi Mongol ini diperkirakan mencapai 60 juta jiwa. Oke, kita sampai di perang paling mematikan nomor 1 dalam sepanjang sejarah umat manusia. Apa itu? Ya, teman-teman udah bisa menebak sendiri ya. Perang paling mematikan nomor 1 dalam sepanjang sejarah umat manusia adalah Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua ini terjadi pada tahun 1939 hingga 1945 atau selama 6 tahun. Awal perang diperkirakan pada tanggal 1 September 1939 yang dimulai dari Jerman dan Slovakia yang menyerang Polandia. Selang 2 hari kemudian, Britania Raya dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perang ini semakin lama semakin besar dan melibatkan banyak negara-negara di Eropa. Akhirnya kedua negara tersebut terbagi ke dalam 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Blok sekutu terdiri dari Uni Soviet, Amerika, Britania, Tiongkok, dan belasan negara lainnya. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa pada masa lalu Amerika, Tiongkok, dan Rusia pernah bersekutu. Kemudian blok yang kedua adalah blok poros yang terdiri dari Jerman, Jepang, Italia, dan belasan negara lainnya. Tiongkok dan Jepang yang sudah mulai berperang duluan pada tahun 1937 akhirnya ikut bergabung dalam perang ini. Tidak diketahui secara pasti kapan perang ini berakhir, tapi pada umumnya disebut bahwa perang ini berakhir pada tahun 1945 dan dimenangkan oleh blok sekutu. Perang Dunia Kedua ini walaupun hanya berlangsung selama 6 tahun, tetapi tercatat sebagai perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Korban jiwa yang ditimbulkan dari perang ini mencapai 120 juta jiwa, baik dari kalangan militer maupun dari kalangan sipil. Nah, dari kisah 10 perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia tersebut, dapat dilihat bahwa perang hanya akan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, terutama dari kalangan sipil. Oleh karena itu, saya tidak pernah setuju dengan yang namanya perang. Oke, demikian bagian kedua dari episode 10 perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Terima kasih, selamat sore.